Awal mula komunikasi nirkabel, mimpi mengirim data tanpa kabel 4. Bayangkan sejenak jika dunia tidak memiliki Wi-Fi. Setiap kali ingin membuka internet, kita harus mencari kabel. Laptop tidak bisa digunakan dengan bebas di ruang tamu. Ponsel pintar tidak akan dapat terhubung ke internet ketika berada di rumah tanpa menggunakan jaringan seluler. Smart TV tidak bisa memutar film secara langsung. Kamera keamanan, printer, speaker pintar, hingga berbagai perangkat rumah modern tidak akan saling terhubung. Bahkan bekerja dari rumah mungkin akan terasa jauh lebih rumit. Hari ini, Wi-Fi telah menjadi bagian dari kehidupan miliaran manusia. Kita menggunakannya sejak bangun tidur hingga kembali beristirahat. Saat membuka media sosial, mengirim pesan, mengikuti rapat daring, belajar secara online, menonton film, mendengarkan musik, bermain game. Semuanya berlangsung melalui jaringan yang tidak terlihat oleh mata. Tidak ada kabel. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan yang dapat kita lihat. Namun miliaran data berpindah setiap detiknya melalui udara di sekitar kita. Teknologi itu terasa seperti sesuatu yang selalu ada. Padahal kenyataannya, Wi-Fi adalah hasil dari perjalanan ilmiah yang sangat panjang. Perjalanannya bahkan dimulai jauh sebelum komputer pribadi ditemukan. Jauh sebelum internet dikenal masyarakat. Dan jauh sebelum ada orang yang membayangkan bahwa setiap rumah suatu hari nanti akan memiliki jaringan nirkabel sendiri. Untuk memahami bagaimana Wi-Fi lahir, kita harus kembali ke akhir abad ke-19. Saat itu, dunia sedang mengalami revolusi besar dalam bidang komunikasi. Selama ribuan tahun, manusia hanya dapat mengirim pesan melalui kurir, surat, kapal, atau berbagai cara lain yang membutuhkan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Kemudian hadir telegraf. Untuk pertama kalinya, pesan dapat dikirim melalui kabel listrik dalam waktu yang sangat singkat. Penemuan ini mengubah dunia. Namun tetap ada satu keterbatasan besar. Semua komunikasi masih bergantung pada kabel. Semakin jauh jarak yang ingin dihubungkan, semakin banyak kabel yang harus dipasang. Membangun jaringan komunikasi lintas kota bahkan lintas negara membutuhkan biaya yang sangat besar. Di tengah situasi itu, beberapa ilmuwan mulai memikirkan sesuatu yang terdengar mustahil. Bagaimana jika informasi dapat dikirim tanpa menggunakan kabel sama sekali? Pada masa itu, gagasan tersebut dianggap terlalu berani. Bahkan sebagian orang menganggapnya mustahil. Namun perkembangan ilmu fisika mulai membuka harapan baru. Pada pertengahan abad ke-19, ilmuwan asal Skotlandia bernama James Clerk Maxwell mengembangkan teori mengenai gelombang elektromagnetik. Melalui persamaan matematika yang sangat rumit, ia menunjukkan bahwa energi dapat merambat dalam bentuk gelombang melalui ruang. Teori tersebut kemudian menjadi salah satu fondasi terbesar dalam dunia komunikasi modern. Beberapa tahun kemudian, ilmuwan Jerman Heinrich Hertz berhasil membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik memang benar-benar ada. Ia mampu menghasilkan dan mendeteksi gelombang radio di laboratoriumnya. Eksperimen itu menjadi bukti bahwa teori Maxwell benar. Walaupun Hertz sendiri tidak membayangkan penerapan praktisnya, penemuannya membuka jalan bagi berbagai teknologi komunikasi nirkabel. Di berbagai negara, para penemu mulai berlomba memanfaatkan gelombang radio. Salah satu tokoh yang paling terkenal adalah Guglielmo Marconi. Ia berhasil mengembangkan sistem telegraf tanpa kabel yang mampu mengirim sinyal melalui udara. Pada akhir abad ke-19, keberhasilannya mengejutkan dunia. Untuk pertama kalinya, pesan dapat dikirim tanpa harus menghubungkan dua titik menggunakan kabel. Teknologi radio pun mulai berkembang sangat pesat.
Kapal-kapal di lautan dapat berkomunikasi dengan daratan. Militer mulai menggunakan komunikasi radio. Stasiun penyiaran bermunculan. Suara manusia kini dapat didengar dari tempat yang sangat jauh. Namun semua teknologi tersebut masih memiliki tujuan utama yang sama. Mengirim suara atau sinyal sederhana. Belum ada yang berpikir tentang mengirim data komputer. Belum ada internet. Belum ada laptop. Belum ada smartphone. Bahkan komputer elektronik modern sendiri masih belum lahir. Memasuki pertengahan abad ke-20, dunia mengalami perkembangan teknologi yang luar biasa. Perang Dunia Kedua mempercepat penelitian di berbagai bidang. Radar, komunikasi radio, elektronika, dan pemrosesan sinyal berkembang dengan sangat cepat. Setelah perang berakhir, berbagai hasil penelitian mulai dimanfaatkan untuk kebutuhan sipil. Komputer mulai berkembang. Awalnya ukurannya sangat besar. Mengisi satu ruangan penuh. Digunakan oleh pemerintah dan universitas. Semua komputer dihubungkan menggunakan kabel. Ketika jumlah komputer bertambah, muncul kebutuhan baru. Bagaimana cara menghubungkan komputer-komputer tersebut agar dapat saling bertukar data? Pada awalnya, jawabannya tetap sama. Menggunakan kabel. Lahir berbagai jaringan komputer. Kemudian internet mulai berkembang. Namun semua koneksi masih bergantung pada kabel. Jika ingin berpindah tempat, pengguna harus mencabut kabel lalu memasangnya kembali. Situasi ini menjadi kendala besar. Terutama ketika komputer mulai memasuki rumah-rumah pada tahun 1980-an. Semakin banyak orang menginginkan kebebasan. Mereka tidak ingin selalu bergantung pada kabel yang memenuhi meja kerja. Mereka membayangkan suatu hari nanti komputer dapat terhubung ke internet dari mana saja di dalam rumah, tanpa harus memasang kabel panjang ke setiap ruangan. Impian tersebut terdengar sederhana. Namun secara teknis sangat sulit diwujudkan. Mengirim data komputer jauh lebih rumit dibandingkan mengirim suara melalui radio. Data harus dikirim dengan sangat akurat. Kesalahan sekecil apapun dapat merusak informasi yang diterima. Selain itu, sinyal radio juga harus mampu melewati tembok, furnitur, dan berbagai gangguan lainnya. Para ilmuwan di berbagai negara mulai mencari solusi. Mereka mencoba berbagai metode, berbagai frekuensi, berbagai jenis antena, berbagai teknik pengolahan sinyal. Penelitian berlangsung selama bertahun-tahun. Tidak ada satu penemuan tunggal yang langsung melahirkan Wi-Fi. Sebaliknya, teknologi ini merupakan hasil gabungan dari puluhan bahkan ratusan penelitian yang saling melengkapi. Menariknya, salah satu penemuan yang kemudian menjadi bagian penting dalam perkembangan Wi-Fi justru datang dari penelitian yang sama sekali tidak bertujuan menciptakan internet. Penelitian itu dilakukan untuk kebutuhan lain. Namun tanpa disadari, hasilnya kelak menjadi salah satu fondasi utama teknologi komunikasi nirkabel modern. Dan dari sinilah perjalanan menuju lahirnya Wi-Fi benar-benar dimulai. Lahirnya Wi-Fi, dari penelitian ilmiah hingga menjadi standar dunia 5. Memasuki dekade 1970-an dan 1980-an, jumlah komputer di seluruh dunia terus bertambah. Universitas, perusahaan, lembaga penelitian, hingga kantor pemerintahan mulai menggunakan komputer untuk menyimpan dan mengolah data dalam jumlah besar. Namun satu masalah masih belum terpecahkan. Semua komputer harus dihubungkan menggunakan kabel. Jika sebuah kantor memiliki puluhan komputer, maka puluhan kabel harus ditarik ke berbagai ruangan. Semakin besar jaringan, semakin rumit pula pemasangannya.
bukan hanya mahal, tetapi juga sulit dirawat. Banyak perusahaan mulai membayangkan sebuah dunia di mana komputer dapat saling terhubung tanpa kabel. Sebuah jaringan yang cukup menggunakan gelombang radio. Mimpi itu terdengar sederhana. Namun bagi para ilmuwan, tantangannya sangat besar. Gelombang radio tidak bergerak dalam garis lurus. Ketika dipancarkan, sinyal akan memantul ke dinding, ke langit-langit, ke lantai, ke meja, ke lemari, bahkan ke tubuh manusia. Akibatnya, satu sinyal dapat tiba di penerima melalui banyak jalur yang berbeda. Sebagian datang lebih cepat, sebagian lebih lambat, sebagian saling menguatkan, sebagian lainnya justru saling mengganggu. Fenomena ini dikenal sebagai multipath interference. Masalah inilah yang selama bertahun-tahun membuat komunikasi data nirkabel sulit diwujudkan. Para peneliti mencoba berbagai cara. Mereka meningkatkan kekuatan sinyal. Mereka mengganti frekuensi. Mereka merancang antena baru. Namun gangguan tersebut tetap muncul. Di sisi lain dunia, tepatnya di Australia, para ilmuwan di sebuah lembaga penelitian bernama CSIRO sedang mengerjakan proyek yang tampaknya tidak berhubungan dengan jaringan komputer. Mereka mempelajari sinyal radio dari luar angkasa. Tujuannya adalah membantu para astronom mengamati objek-objek yang sangat jauh di alam semesta. Untuk mendapatkan gambar yang jelas, mereka harus mengembangkan metode yang mampu memisahkan sinyal asli dari berbagai pantulan dan gangguan. Penelitian itu berlangsung selama bertahun-tahun. Salah satu tokoh penting dalam tim tersebut adalah John O'Sullivan bersama rekan-rekannya. Mereka berhasil mengembangkan teknik pemrosesan sinyal digital yang mampu mengatasi gangguan akibat pantulan gelombang radio. Saat itu, tidak ada yang menyangka bahwa penelitian astronomi tersebut suatu hari akan menjadi fondasi bagi Wi-Fi modern. Ketika kebutuhan jaringan nirkabel semakin meningkat, para peneliti menyadari bahwa teknik yang dikembangkan CSIRO sangat cocok untuk mengatasi masalah multipath interference. Teknologi itu kemudian mulai diterapkan dalam komunikasi data. Hasilnya sangat menjanjikan. Data dapat dikirim lebih cepat, lebih stabil, dan jauh lebih andal dibandingkan sebelumnya. Pada saat yang hampir bersamaan, berbagai perusahaan teknologi juga mulai mengembangkan konsep wireless local area network atau jaringan lokal tanpa kabel. Tujuannya sederhana. Menghubungkan komputer-komputer di dalam satu gedung tanpa harus memasang kabel ke setiap ruangan. Namun karena setiap perusahaan menggunakan teknologi yang berbeda, perangkat dari satu produsen seringkali tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat buatan produsen lain. Situasi ini mengingatkan pada masa awal komputer pribadi, ketika belum ada standar yang menyatukan industri. Karena itulah, para insinyur mulai bekerja sama untuk menciptakan satu standar yang dapat digunakan oleh semua produsen. Melalui organisasi Institute of Electrical and Electronics Engineers atau IEE, lahirlah standar komunikasi nirkabel yang diberi nama IEE 80211. Standar pertama diperkenalkan pada tahun 1997. Kecepatannya masih sangat rendah jika dibandingkan dengan teknologi saat ini. Namun inilah tonggak penting yang membuka jalan bagi lahirnya Wi-Fi. Kini berbagai perusahaan memiliki pedoman yang sama dalam membuat perangkat jaringan nirkabel. Komputer dari satu merek dapat terhubung dengan router dari merek lain. Standar inilah yang kemudian mendorong perkembangan industri secara besar-besaran. Namun masih ada satu masalah. Nama IEE 80211 terlalu rumit bagi masyarakat umum. Sulit diingat. Sulit dipasarkan. Perusahaan-perusahaan membutuhkan nama yang lebih sederhana. Lebih mudah diucapkan.
dan lebih mudah dikenali. Akhirnya, pada tahun 1999, sekelompok perusahaan teknologi membentuk sebuah organisasi yang bertugas memastikan seluruh perangkat nirkabel mengikuti standar yang sama. Organisasi itu kemudian dikenal sebagai Wi-Fi Alliance. Mereka memperkenalkan nama baru yang jauh lebih sederhana. Wi-Fi. Banyak orang mengira Wi-Fi adalah singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya bukan. Istilah tersebut dipilih sebagai nama merek yang mudah diingat dan mudah dipasarkan kepada masyarakat. Sejak saat itu, dunia mulai mengenal istilah Wi-Fi. Pada tahun yang sama, muncul standar baru yang jauh lebih cepat. Perangkat-perangkat Wi-Fi mulai dipasarkan secara luas. Awalnya, harganya masih sangat mahal. Sebagian besar hanya digunakan oleh perusahaan besar. Namun seiring meningkatnya produksi, harga perangkat terus turun. Router Wi-Fi mulai masuk ke rumah-rumah. Laptop mulai dilengkapi dengan kartu Wi-Fi bawaan. Pengguna tidak lagi harus menarik kabel panjang ke setiap ruangan. Mereka cukup memasang sebuah router. Lalu seluruh anggota keluarga dapat terhubung ke internet secara bersamaan. Perubahan itu terasa sangat revolusioner. Orang mulai membawa laptop ke ruang tamu, ke kamar tidur, ke teras rumah, ke perpustakaan, ke kedai kopi. Semuanya tanpa harus mencabut atau memasang kabel. Kebebasan inilah yang menjadi daya tarik terbesar Wi-Fi. Namun perkembangan teknologi tidak berhenti sampai di sana. Setiap beberapa tahun, standar baru kembali diperkenalkan. Kecepatan meningkat berkali-kali lipat. Jangkauan semakin luas. Keamanan diperkuat. Konsumsi daya menjadi lebih efisien. Wi-Fi yang dahulu hanya mampu mengirim data dalam jumlah kecil kini sanggup mengalirkan video beresolusi tinggi, permainan daring, panggilan video, hingga menghubungkan puluhan perangkat secara bersamaan. Perjalanan Wi-Fi baru saja dimulai. Karena setelah teknologi ini masuk ke rumah-rumah di seluruh dunia, dampaknya ternyata jauh lebih besar daripada sekadar menghilangkan kabel. Wi-Fi mengubah cara manusia belajar, bekerja, berbisnis, berkomunikasi, bahkan mengubah cara dunia menjalani kehidupan sehari-hari. Revolusi Wi-Fi, teknologi yang menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia 4. Setelah standar Wi-Fi mulai digunakan secara luas pada akhir tahun 1990-an, tidak banyak orang yang menyadari bahwa dunia sedang memasuki salah satu revolusi teknologi terbesar dalam sejarah manusia. Pada awal kemunculannya, Wi-Fi hanya dianggap sebagai alternatif yang lebih praktis dibandingkan kabel jaringan. Tujuannya sederhana: menghubungkan komputer ke internet tanpa harus menarik kabel ke seluruh ruangan. Tidak ada yang benar-benar membayangkan bahwa beberapa dekade kemudian, hampir setiap rumah, kantor, sekolah, restoran, hotel, bandara, bahkan taman kota akan bergantung pada teknologi ini. Memasuki awal tahun 2000-an, komputer jinjing mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat. Laptop menjadi lebih ringan. Baterainya bertahan lebih lama. Harganya semakin terjangkau. Namun ada satu hal yang membuat laptop benar-benar berbeda dari komputer desktop. Laptop dapat dibawa kemana saja. Dan Wi-Fi menjadi teknologi yang membuat kebebasan itu benar-benar terasa. Kini seseorang tidak lagi harus duduk di depan meja kerja yang sama setiap hari. Mereka bisa berpindah ke ruang tamu, ke perpustakaan, ke ruang rapat, ke kedai kopi. Selama masih berada dalam jangkauan sinyal Wi-Fi, pekerjaan dapat terus dilakukan. Perubahan sederhana ini mengubah budaya kerja di berbagai negara. Konsep bekerja secara fleksibel mulai berkembang.
Perusahaan mulai menyediakan jaringan Wi-Fi di seluruh kantor. Universitas memasang titik akses di berbagai gedung. Sekolah mulai memanfaatkan internet sebagai bagian dari proses belajar. Mahasiswa tidak lagi harus mengantre di laboratorium komputer. Mereka cukup membuka laptop masing-masing dan langsung terhubung ke jaringan kampus. Pada saat yang sama, industri telepon seluler juga mengalami perubahan besar. Ponsel yang sebelumnya hanya digunakan untuk menelepon dan mengirim pesan singkat mulai berkembang menjadi perangkat pintar. Ketika smartphone mulai hadir, kebutuhan terhadap internet meningkat secara drastis. Mengandalkan jaringan seluler saja tidak cukup. Biaya penggunaan data saat itu masih relatif mahal. Kecepatan koneksinya juga terbatas. Wi-Fi menjadi solusi yang sangat penting. Saat seseorang tiba di rumah, ponselnya akan otomatis terhubung ke jaringan Wi-Fi. Begitu pula ketika berada di kantor, sekolah, atau tempat umum. Kebiasaan ini akhirnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari miliaran orang. Banyak orang bahkan secara otomatis mencari kata sandi Wi-Fi ketika pertama kali berkunjung ke suatu tempat. Tanpa disadari, Wi-Fi telah menjadi kebutuhan yang hampir sama pentingnya dengan listrik. Perubahan berikutnya datang dari dunia hiburan. Pada awal tahun 2000-an, sebagian besar orang masih membeli musik dalam bentuk CD. Film ditonton melalui DVD. Permainan video dimainkan menggunakan cakram fisik. Namun ketika kecepatan Wi-Fi meningkat, semuanya mulai berubah. Musik dapat didengarkan secara daring. Film dapat diputar tanpa harus diunduh terlebih dahulu. Permainan video bisa dimainkan bersama orang lain dari berbagai belahan dunia. Layanan streaming berkembang pesat. Orang tidak lagi harus menunggu berjam-jam untuk mengunduh sebuah video. Semuanya dapat diputar hampir seketika. Wi-Fi menjadi jalur utama yang menghubungkan rumah dengan dunia hiburan digital. Namun dampaknya tidak berhenti di situ. Perkembangan teknologi melahirkan konsep baru yang dikenal sebagai Internet of Things atau IoT. Gagasannya sangat sederhana. Bagaimana jika bukan hanya komputer dan ponsel yang terhubung ke internet? Bagaimana jika hampir semua benda di rumah dapat saling berkomunikasi? Maka lahirlah rumah pintar. Lampu yang dapat dikendalikan melalui ponsel. Kamera keamanan yang mengirim gambar secara langsung. Televisi pintar. Speaker pintar. Penyedot debu otomatis. Mesin cuci. Pendingin ruangan. Bahkan kulkas yang mampu memberitahu ketika persediaan makanan mulai habis. Semua perangkat itu terhubung melalui jaringan Wi-Fi. Rumah perlahan berubah menjadi sebuah ekosistem digital. Sementara itu, dunia bisnis juga mengalami transformasi besar. Toko-toko mulai menggunakan mesin kasir yang terhubung ke internet. Hotel menyediakan Wi-Fi sebagai layanan utama bagi tamu. Bandara memasang jaringan nirkabel di hampir seluruh area. Rumah sakit menghubungkan berbagai perangkat medis melalui jaringan internal. Gudang-gudang modern menggunakan sistem nirkabel untuk melacak ribuan barang secara real-time. Wi-Fi tidak lagi hanya melayani pengguna rumahan. Ia menjadi bagian penting dari infrastruktur bisnis modern. Kemudian datang tahun 2020. Pandemi COVID-19 mengubah kehidupan hampir seluruh penduduk dunia. Sekolah ditutup. Kantor kosong. Pertemuan tatap muka dibatasi. Dalam waktu yang sangat singkat, miliaran orang dipaksa bekerja dan belajar dari rumah. Pada masa itulah peran Wi-Fi menjadi sangat jelas. Rumah yang sebelumnya hanya digunakan untuk beristirahat berubah menjadi kantor. Menjadi ruang kelas. Menjadi studio. Menjadi tempat rapat.
Semua aktivitas tersebut bergantung pada satu hal: koneksi internet yang stabil. Permintaan terhadap router Wi-Fi meningkat tajam. Orang mulai mengganti perangkat lama dengan teknologi yang lebih cepat. Produsen berlomba menghadirkan standar baru seperti Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 6E. Kecepatannya jauh lebih tinggi, mampu melayani puluhan perangkat secara bersamaan, lebih hemat energi, dan memiliki tingkat keamanan yang lebih baik. Kini, perkembangan terus berlanjut menuju Wi-Fi generasi terbaru yang dirancang untuk mendukung dunia yang semakin terhubung. Rumah modern bisa memiliki lebih dari 30 perangkat yang menggunakan Wi-Fi secara bersamaan. Smartphone, tablet, televisi, kamera, jam tangan pintar, speaker, printer, konsol game, dan masih banyak lagi. Semuanya berbagi jaringan yang sama tanpa kita sadari. Namun di balik semua kemudahan tersebut, dunia kembali memasuki babak baru. Kecerdasan buatan mulai membutuhkan koneksi yang lebih cepat. Mobil tanpa pengemudi memerlukan komunikasi yang nyaris tanpa jeda. Kota pintar mulai dibangun. Jutaan sensor akan saling bertukar informasi setiap detik. Semua perkembangan itu memunculkan pertanyaan besar. Apakah Wi-Fi masih akan menjadi teknologi utama di masa depan? Ataukah akan hadir teknologi baru yang menggantikannya? Jawaban dari pertanyaan tersebut akan menjadi penutup perjalanan panjang lahirnya Wi-Fi, salah satu penemuan yang berhasil menghubungkan miliaran manusia di seluruh dunia. Penutup, masa depan Wi-Fi dan teknologi yang akan menghubungkan dunia 7. Selama lebih dari 25 tahun, Wi-Fi telah berkembang dari sebuah teknologi yang hanya dikenal oleh kalangan insinyur menjadi salah satu fondasi utama kehidupan modern. Hari ini, hampir mustahil membayangkan dunia tanpa jaringan nirkabel. Saat kita bangun di pagi hari, ponsel secara otomatis terhubung ke Wi-Fi rumah. Ketika menyalakan televisi pintar, perangkat itu langsung mengakses internet. Laptop tersambung tanpa perlu memasang kabel. Speaker pintar memutar musik hanya dengan perintah suara. Kamera keamanan mengirim gambar secara langsung. Jam tangan pintar menyinkronkan data kesehatan. Semuanya bekerja hampir tanpa kita sadari. Yang membuat semua itu mungkin adalah gelombang radio yang terus bergerak di sekitar kita, membawa miliaran paket data setiap detiknya. Menariknya, sebagian besar orang tidak pernah benar-benar memikirkan bagaimana semua itu bisa terjadi. Kita hanya menekan tombol, memilih jaringan, memasukkan kata sandi, lalu internet langsung tersedia. Padahal di balik proses sederhana tersebut terdapat puluhan tahun penelitian, ribuan ilmuwan, dan jutaan jam eksperimen yang dilakukan di berbagai negara. Wi-Fi bukan hasil kerja satu orang. Ia adalah gabungan dari berbagai penemuan dalam bidang fisika, elektronika, komunikasi radio, matematika, dan ilmu komputer. Setiap generasi ilmuwan menyumbangkan bagian kecil dari sebuah teka-teki besar. James Clerk Maxwell menjelaskan teori gelombang elektromagnetik. Heinrich Hertz membuktikan keberadaan gelombang radio. Guglielmo Marconi menunjukkan bahwa komunikasi tanpa kabel benar-benar mungkin dilakukan. Para peneliti di CSIRO mengembangkan teknik pemrosesan sinyal yang mampu mengatasi pantulan gelombang radio. Kemudian para insinyur di IEEE menyusun standar yang memungkinkan perangkat dari berbagai produsen saling berkomunikasi. Tanpa kontribusi mereka semua, Wi-Fi mungkin tidak akan pernah lahir. Namun perjalanan teknologi tidak pernah berhenti. Setiap beberapa tahun, standar baru terus diperkenalkan. Kecepatan yang dahulu hanya beberapa megabit per detik kini telah meningkat menjadi ribuan megabit per detik. Video beresolusi tinggi dapat diputar tanpa hambatan.
Pertemuan daring berlangsung dengan gambar yang jauh lebih jernih. Permainan daring menjadi lebih responsif. Transfer file yang dahulu membutuhkan waktu berjam-jam kini selesai hanya dalam hitungan menit, bahkan detik. Perkembangan berikutnya mengarah pada dunia yang semakin terhubung. Rumah pintar akan menjadi semakin umum. Lampu, pendingin ruangan, kamera keamanan, mesin cuci, kulkas, hingga kendaraan listrik akan saling bertukar informasi melalui jaringan nirkabel. Di berbagai kota, ribuan sensor akan membantu mengatur lalu lintas, penggunaan energi, hingga kualitas udara secara otomatis. Rumah sakit akan menggunakan perangkat medis yang terus mengirim data pasien secara real-time. Pabrik-pabrik modern akan menghubungkan robot dan mesin produksi tanpa kabel. Semua itu membutuhkan jaringan yang lebih cepat, lebih stabil, dan mampu melayani semakin banyak perangkat. Karena itulah, pengembangan Wi-Fi tidak pernah berhenti. Standar terbaru seperti Wi-Fi 7 dirancang untuk menghadapi kebutuhan masa depan. Kecepatannya jauh lebih tinggi. Latensinya semakin rendah. Dan kemampuannya melayani banyak perangkat sekaligus jauh lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Namun di sisi lain, teknologi komunikasi juga terus berkembang. Jaringan seluler generasi terbaru menawarkan kecepatan yang sangat tinggi. Satelit internet mulai menyediakan akses ke wilayah-wilayah terpencil. Teknologi komunikasi berbasis cahaya atau LiFi sedang diteliti sebagai alternatif untuk kondisi tertentu. Meskipun demikian, Wi-Fi tetap memiliki keunggulan yang sulit digantikan. Biaya pemasangannya relatif murah. Mudah digunakan. Dapat dipasang hampir di setiap rumah dan kantor. Inilah alasan mengapa Wi-Fi kemungkinan besar akan tetap menjadi bagian penting dari kehidupan manusia selama bertahun-tahun ke depan. Yang akan berubah bukanlah keberadaannya, melainkan kemampuannya. Wi-Fi akan menjadi lebih cepat,